Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita bertemu lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas perubahan sosial. Sebelum membahas perubahan sosial, ada dua hal yang harus kalian ingat atau kalian kerjakan. Yang pertama, kalian harus mengisi absen yang telah Bapak sediakan. Yang kedua, kalian harus menyimak video penjelasan ini. Lalu setelah itu kalian pindahkan apa yang dibahas kali ini ke dalam buku catatan kalian. Lalu kalian kumpulkan dalam bentuk video dimulai dari halaman depan atau nama kalian. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita akan membahas pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Nah, di sini ada 6 para ahli yang mau kita bahas pendapat mereka tentang perubahan sosial. Yang pertama ada Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dalam masyarakat. Waktu kelas 11, kita sudah membahas yang namanya struktur sosial. Bapak ingatkan lagi, yang namanya struktur sosial adalah lapisan di dalam yang namanya masyarakat. Contoh, di dalam negara Indonesia ada yang namanya presiden, wakil presiden. Di kelas kalian ada yang namanya wali kelas, ketua kelas. Nah, itu adalah contoh struktur. Nah, berbicara soal perubahan sosial, menurut Kingsley Davis, tadi Bapak sebutkan bahwa yang namanya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi di dalam masyarakat. Contohnya, misalkan pada era pemimpin Jokowi dan Yusuf Kala pernah terjadi yang namanya pergantian nama kementerian. Misalkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi berubah jadi Kementerian Pariwisata. Itu adalah contoh perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Yang kedua, itu perubahan sosial menurut Jilin dan Jilin. Menurut Jilin dan Jilin, yang namanya perubahan sosial adalah variasi cara hidup yang diterima karena ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu dapat diterima. Yang pertama ada faktor geografis atau faktor wilayah, lalu ada budaya material, lalu ada juga karena faktor komposisi penduduk, ada faktor ideologi, dan faktor penemuan baru. Jadi, penjelasannya di sini adalah menurut Jilin dan Jilin, yang namanya perubahan sosial itu terjadi karena yang namanya faktor-faktor yang sudah Bapak sebutkan tadi. Contohnya di sini adalah misalkan pada saat ini dalam transaksi yang namanya ekonomi atau dalam kita melakukan pembayaran tersedia berbagai macam pilihan. Misalkan ada metode yang namanya transfer, ada cash, dan kita bisa menggunakan uang digital seperti GoPay. Lalu yang ketiga, tokoh ketiga yang mau kita bahas pendapatnya tentang perubahan sosial adalah menurut Max Iper. Menurut Max Iper, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial. Nah, ini berkaitan dengan materi kelas 10, bahwa yang namanya hubungan sosial itu bisa diartikan sebagai interaksi sosial. Nah, Max Iper menyoroti hal ini sebagai namanya pada saat ini masyarakat sudah yang namanya mengalami perubahan dalam interaksi sosial. Contohnya, pada saat ini karena yang namanya pandemi, kita belajar melalui namanya internet dan bekerja melalui internet. Lalu tokoh keempat yang mau dibahas itu adalah pemikiran Samuel Koenig. Ya, menurut Samuel Koenig, yang namanya perubahan sosial itu adalah modifikasi pola-pola kehidupan manusia karena faktor internal dan eksternal. Nah, nanti ada subbab sendiri yang membahas faktor internal dan eksternal kenapa masyarakat itu dapat mengalami perubahan. Nah, contoh dari yang namanya pendapat Samuel Koenig ini pada kehidupan masyarakat itu, contohnya adalah pada saat ini kita mengenal yang namanya bridal shower, ya kan? Kalau dulu yang namanya orang menikah tuh cuma lamaran lalu menikah, tapi sekarang beberapa orang kita lihat di sosial media setelah proses lamaran lalu mereka membuat bridal shower dengan teman-teman dekatnya. Itu adalah contoh dari yang namanya perubahan sosial. Kenapa Bapak contohin bridal shower? Karena di situ ada pengaruh dari luar. Kalau kalian cari sejarah bridal shower itu biasanya terjadi pada masyarakat Eropa lalu diadopsi oleh orang Indonesia menjadi sebuah acara sebelum acara pernikahan mereka. Lalu selanjutnya perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Nah, kalau menurut Selo Sumarjan yang namanya perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial. Nah, dulu tahun 2006 di Indonesia yang namanya seseorang anak yang lahir dari dua orang tua yang berbeda warga negara hanya boleh memilih satu kewarganegaraan. Tapi saat ini
yang namanya anak yang lahir dari orang tua yang beda warga negara boleh memiliki dua kewarganegaraan. Kenapa contohnya Bapak sebutin ini? Karena yang namanya ketika undang-undang itu membolehkan seorang anak sebelum usia 18 tahun boleh memiliki yang namanya dua warganegaraan, itu mempengaruhi sistem hukum yang dia dapatkan. Disitulah yang dimaksud dengan perubahan sosial dalam kemasyarakatan. Lalu yang selanjutnya menurut Ockboom, menurut Ockboom yang namanya perubahan sosial itu adalah perubahan dalam yang namanya budaya material dan budaya imaterial. Nah, di sini Bapak perjelas lagi, budaya material artinya adalah budaya yang wujudnya kebendaan, bisa kita pegang. Contoh, meja itu adalah budaya material. Ya, seni patung itu budaya material. Sedangkan budaya imaterial lebih kepada yang namanya contohnya pengetahuan. Ya, misalkan orang Bali dia memiliki namanya upacara adat tersendiri, itu budaya imaterial. Atau contohnya lagi budaya material itu adalah sistem bercocok tanam, itu budaya imaterial. Nah, kembali lagi kepada menurut pendapat William, perubahan yang namanya sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada budaya material dan budaya imaterial itu. Nah, itu saja yang Bapak bisa dapat sampaikan mengenai pendapat tokoh-tokoh tentang perubahan sosial. Jangan lupa ditonton video ini lalu kalian kerjakan tugasnya. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.